dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pengertian kata disiplin itu sendiri, yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini adik-adik dan bapak ibu guru sekalian, kalau misalnya seseorang yang dengan memiliki disiplin diri berarti dia memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, mengontrol dirinya sendiri ini berarti mengontrol diri yang berkaitan dengan bisa melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Artinya dia tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa atau latar belakang. Nah, jadi nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini dia tidak memandang dari suku apa, dari agama apa, dari negara mana, atau bahkan kulitnya apa, rambutnya bagaimana, tidak. Dia tidak memandang itu. Dia merupakan sebuah payung yang bisa membuat kita bisa berperilaku dan menunjukkan sikap yang satu-satuan, tidak ada perbedaan. Dan ini merupakan dasar bagi kita dalam berperilaku. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Yang saya ambil di sini ini sebagai contoh yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang ada di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan beragama mulia. Terus yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Masih ada nilai-nilai yang lain yang berkaitan dengan nilai kebajikan universal itu, tetapi saya tidak simpan di sini. Tetapi saya bisa jelaskan sedikit nilai-nilai yang lain itu ada nilai saling menghargai, hormat, terus nilai kejujuran, nilai tenggang rasa, nilai toleransi, terus nilai keadilan. Itu ada masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain selain yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Ya, oke. Berbicara tentang disiplin positif, berarti kita
manusia. Di sini ada yang pertama itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun hargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi di sini kita lihat lagi yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya siswa, ini untuk adik-adik, biasanya siswa itu datang sekolah tepat waktu itu motivasinya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa sampai datang sekolah itu jam 7 atau jam 6.45 sudah ada di sekolah? Harus disiplin. Kenapa? Maksudnya kenapa sampai kamu datang jam begitu? Kenapa tidak langsung? Kenapa tidak? Harus sebelum kamu sudah di depan. Biasa selama ini karena takut kena sanksi ya. Ya, jadi ini masuk di poin nomor 1. Kita mau melakukan disiplin positif itu motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini biasa dilakukan oleh anak sekolah. Ini jadi kita selalu datang 6.45 sudah di tempat. Kenapa? Karena biasanya petugas piket ada berdiri di situ, catat namanya yang lewat dari jam 6.45 namanya langsung diantar ke petugas piket. Nanti pas apel itu mulai pagi. Benar atau tidak? Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini kita melakukan sebuah kegiatan positif atau kita misalnya berperilaku positif atau datang sekolah selalu tepat waktu atau melakukan yang positif itu tujuannya karena kita sudah mau dipuji. Ada tidak yang pernah berpikiran supaya saya dapat pujian? Ada tidak? Ada. Kan mau menjadi yang terbaik karena tujuan supaya dipuji, supaya dihargai. Iya atau tidak? Dan itu manusia sekali ya. Tidak sama itu. Itu bukan
Sedangkan yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu berkaitan dengan melakukan sesuatu yang positif itu karena memang kita percaya bahwa kita memiliki nilai-nilai seperti itu di dalam diri. Kita lanjut. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, itu harus berkaitan dengan motivasi manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena memang kita punya kebutuhan dasar di dalam diri kita sebagai manusia. Semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Siapa yang tidak mau bertahan hidup? Siapa yang tidak butuh untuk bertahan hidup? Tidak ada ya. Kita makan, kita minum, kita bernapas, itu merupakan salah satu cara bagi kita untuk bertahan hidup. Jadi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling pertama dan utama itu adalah bertahan hidup ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia ini butuh untuk disayang, butuh untuk diterima. Siswa juga seperti itu, kalian juga butuh untuk disayang, butuh untuk diterima. Atau ada yang tidak mau disayang, ada yang maunya orang disayang. Ada? Ada. Semuanya mau disayang dan mau diterima ya. Jadi itu merupakan kebutuhan kita. Terus yang ketiga ada penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Artinya di sini kita sebagai manusia ini butuh sekali orang menunjukkan kita bahwa kita itu mampu yang melakukan sesuatu. Misalnya begini, kita di sini misalnya ada tugas menyanyi, kita butuh orang begini. Oh dia mampu untuk menyanyi. Kita tidak suka kalau orang bilang dia tidak bisa. Artinya kita itu tidak mau orang tidak mengakui kemampuan kita. Betul tidak? Kalau kita butuh sekali orang mengaku bahwa kita punya kemampuan. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang merasa bahwa untuk orang mengakui kemampuan kita itu tidak perlu. Ada yang begitu? Tidak ada ya. Karena kita sebagai manusia itu butuh sekali pengakuan. Terus yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan ini berkaitan dengan pilihan ya. Kita sebagai manusia ini punya rasa bebas, punya rasa keinginan untuk bebas dalam memilih. Atau ada yang tidak ingin bebas untuk memilih? Ada yang begini tidak punya pilihan. Dia saya ikut saja, kalau disuruh ini saya ikut saja, kalau disuruh saya jadi ini ikut saja. Ada yang begitu? Paling tenang ada dalam diri itu keinginan untuk memilih ya. Saya ingin pilih ini, saya ingin seperti ini. Itu kebebasan ya, itu kebutuhan akan kebebasan ya. Artinya pilihan ya, keinginan untuk memilih itu ada. Meskipun kadang ini kita mau pilih ini, kadang ada hambatannya jangan. Jadi itu sebagai manusia itu punya hal seperti itu. Terus yang kelima itu ada kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini juga merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Terutama siswa-siswa ini butuh sekali untuk bersenang-senang. Iya atau tidak? Ya. Sekolah itu kan malah kan rasa jenuh kalau misalnya monoton misalnya ayo les terus di dalam kelas. Butuh juga untuk istirahat toh? Ya. Butuh atau tidak istirahat? Jadi itu masuk dalam kebutuhan akan kesenangan. Artinya di saat kita melakukan banyak kegiatan yang padat, kita butuh juga untuk bersantai atau berrekreasi. Ini kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian posisi kontrol guru. Nah, ini berkaitan dengan Bapak Ibu guru. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia tadi, terus berkaitan dengan kebutuhan dasar, terus ini berkaitan dengan pembiasaan disiplin positif di sini. Itu posisi
kontrol tadi, ada disiplin tadi, nilai-nilai kebajikan. Nah di sini kita masuk ke menstabil segitiga keyakinan sekolah atau kelas. Nah di sini peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas itu adalah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid di sini, guru hanya membimbing saja, untuk membimbing siswa. Terus nanti kita buat kesepakatan bagaimana caranya kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nanti guru hanya mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itu nanti siswa yang menemukan, siswa yang mengusulkan apa-apa saja kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa-apa saja. Nah terus yang kedua ini ada keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah ya. Berkaitan dengan keyakinan kelas ini, mungkin anak kelas 7 itu kalau ibu masuk itu biasanya ibu memang tidak secara mengetahui, bahasanya ibu bangga kita buat kesepakatan kelas dulu. Pernah atau tidak? Nah itu mungkin tidak secara mengetahui, tapi hanya secara garis besar saja. Karena kita untuk membuat kesepakatan kelas ini memang butuh satu waktu khusus supaya bisa terciptanya sebuah kesepakatan kelas yang baik antara guru dengan murid, sehingga nanti yang mengontrol perilaku murid itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, contoh kesepakatan kelas di sini itu yang berkaitan dengan nilai-nilai tadi yang dalam kelas. Misalnya kita buat tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Itu masuk kesepakatan kelas ya. Itu terus saling menghargai teman yang berpendapat. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu masuk dalam poin-poin kesepakatan kelas. Jadi itu nanti ibu akan bagikan ini ke bapak ibu guru wali kelas supaya nanti pas masuk ke kelas masing-masing nanti bapak ibu guru akan sosialisasikan dengan anak balita masing-masing supaya nanti bisa menghasilkan sebuah kesepakatan kelas yang nanti wajib tempel di dinding kelas. Sehingga kalau misalnya murid tadi melakukan sesuatu yang salah, kita bertanya kesepakatan kelas mana yang kamu langgar. Nanti kita bisa lihat, oh misalnya dia ribut, oh ini tidak menjaga ketertiban di dalam kelas, atau dia membuang sampah, nanti ditanya kesepakatan kelas mana yang kamu langgar. Artinya, oh tidak menjaga kebersihan. Dari itu nanti dengan bapak ibu guru baru bapak ibu bagi supaya nanti bisa membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak kalinya masing-masing, atau bapak ibu guru mapel juga bisa membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa saat jam mapel. Nah, kita masuk ke bagian segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah segitiga restitusi. Jadi kalau kita sebagai guru tadi mengambil posisi sebagai manajer, artinya kita akan melakukan restitusi dengan 3 langkah ini. Yang pertama itu langkah restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah biasanya pertanyaan di dalam segitiga restitusi ini biasanya yang pertama kalau misalnya kita menstabilkan identitas, misalnya siswa sudah buat pelanggaran atau siswa misalnya berkelahi atau siswa tidak mengerjakan tugas, kita guru itu kalau kita mengambil posisi sebagai manajer, kita akan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Biasanya kita akan bertanya begini, nanti ada begini, misalnya dia buat salah, kita akan pernyataan yang kita ungkapkan biasanya begini, semua manusia itu memang tidak sempurna. Hal yang wajar atau hal yang manusiawi sekali kalau melakukan sebuah kesalahan. Itu biasanya yang masuk di menstabilkan identitas itu ada pernyataan seperti itu. Terus kalau misalnya masuk ke validasi tindakan yang salah, itu guru akan bertanya begini, apa
Ini ada jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan perannya sebagai guru dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi di sini ada juga ini orang tua juga terlibat, konten juga terlibat. Jadi kolaborasi ini bukan hanya terjadi antara guru dan siswa, kepala sekolah, tenaga pendidikan, bahkan orang tua juga bisa dilibatkan. Nah, di sini salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi Kihede dan filosofi belajar Pancasila. Jadi di sini adik-adik, supaya hal ini bisa terwujud, maka kita harus bekerja sama. Bukan hanya guru yang berperan aktif, jadi sebagai siswa juga harus berperan aktif. Jadi mulai sekarang usahakan untuk berdisiplin positif itu jangan hanya karena takut dihukum seperti tadi yang ini apa tadi motivasi perilaku manusia itu, jangan hanya